tersebutlah seorang ulama besar dan tokoh yang sangat terkenal di kalangan Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama, seorang pendekar yang dihormati di dunia persilatan dan juga disegani oleh lawan. Beliau adalah Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang biasa akrab dipanggil Gus Maksum. Gus Maksum dilahirkan di Kanigoro, Kediri pada tanggal 8 Agustus tahun 1944. Beliau adalah cucu dari ulama besar pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, yaitu Kiai Haji Abdul Karim. Sejak kecil hingga dewasa, Gus Maksum sangat gemar belajar ilmu silat dan kebatinan. Beliau mengembara untuk berguru ilmu kanuragan ke berbagai tokoh silat yang terkenal di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Seperti saat beliau belajar ilmu silat Cikaret dan Cikalong dari seorang pendekar asal Rengas Dengklok, Karawang yang bernama Ahmad Fatoni. Beliau juga belajar banyak tentang ilmu silat dan kebatinan dari ulama terkenal di kota Wali Cirebon, yaitu Kiai Ilyas dan Kiai Busro di daerah Buntet, Cirebon. Gus Maksum juga banyak belajar dari guru-gurunya yang merupakan para kiai dan habaib yang berasal dari Jawa Timur, yaitu di daerah Blitar dan Kediri. Karena bakat yang dimiliki dan kemauannya yang sangat kuat, maka beliau menjadi murid yang sangat berbakat bagi para guru-gurunya karena sangat tekun mengamalkan wiridan-wiridan dan semua bentuk amalan yang diijazahkan dan diajarkan oleh gurunya tersebut. Bahkan jika sedang mengamalkan zikir wiridan bisa sampai 2 hari, hanya beristirahat sebentar untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu, kemudian beliau meneruskan amalan wiridannya lagi sampai selesai. Salah satu ijazah dan amalan ilmu kanuragan dari aliran putih adalah dengan berpuasa dan berzikir wiridan. Setelah menguasai berbagai macam ilmu kesaktian dan kanuragan dan menjadikannya seorang kiai dan pendekar yang disegani, kemudian pada tanggal 12 Muharram tahun 1406 Hijriah berdepatan dengan tanggal 27 September tahun 1985, Gus Maksum bersama beberapa tokoh kiai dan tokoh silat ternama dari daerah Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, serta Cirebon, bahkan ada juga dari Kalimantan. Mereka semua berkumpul mendirikan perguruan silat Nahdlatul Ulama yang dinamakan Pagar Nusa. Pandangan perguruan silat Pagar Nusa kepada aliran perguruan silat lain bukanlah menjadikannya rival, tetapi senantiasa menganggap saudara, sahabat, bahkan keluarga. Karena baik secara langsung ataupun tidak langsung, semua aliran silat terutama di Nusantara masih mempunyai pertalian ikatan yang sama. Apalagi jika kita menapak tilas tentang sejarah kerajaan di Nusantara. Kemudian di abad yang ke-14 adanya penyebaran agama Islam oleh Waliullah Wali Songo yang banyak mengajarkan tentang tuntunan hidup dengan jalan yang damai, diantaranya melalui seni silat, adat istiadat, dan budaya daerah. Jelas banyak pendekar di Nusantara adalah anak cucu dan anak murid dari para Waliullah Wali Songo. Jadi ketika ada yang berupaya mengadu domba dan memprovokasi untuk memecah belah antar perguruan silat yang satu dengan yang lainnya, maka saya sebagai seorang pesilat bisa memastikan bahwa itu bukan cerminan dan ajaran yang dibawa oleh para pendiri perguruan silat tersebut. Karena semua perguruan silat di Nusantara mengajarkan hal-hal yang baik kepada muridnya untuk berakhlak mulia dan berbudi luhur serta bersikap kesatria. Tidak ada satupun perguruan silat di Nusantara yang mengajarkan muridnya untuk jumawa, apalagi merendahkan perguruan silat dan keilmuan yang lain. Bahkan jika perguruan silat kami, yaitu di perguruan silat Tenaga Dalam Jurus Setia Prangat Cirebon, jika ada muridnya yang melanggar peraturan perguruan dan bersikap jumawa dan menyalahgunakan keilmuannya untuk hal-hal yang tidak terpuji seperti melet atau mencelakai orang dari jarak jauh tanpa sebab dan alasan yang jelas, maka sanksinya adalah murid tersebut akan dikeluarkan dari perguruan dan semua ilmunya berupa cakra dan simpul yang telah dibuka akan ditutup kembali sehingga ia tidak bisa menggunakan dan menyalahgunakan keilmuan tenaga dalamnya lagi. Mari kita senantiasa mempererat tali persaudaraan untuk seluruh perguruan silat di Nusantara tercinta ini. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Kiai Haji Maksum Jauhari atau Gus Maksum. Karomah yang pertama, terpentalnya ribuan orang oleh tenaga dalam Gus Maksum. Dikisahkan pasca pemerintahan zaman Orde Baru, Gus Maksum merupakan ulama besar dari kalangan Nahdiyin, ternyata menjadi sosok yang menjadi panutan bagi beberapa artis dan musisi terkenal di tanah air, terutama musisi terkenal di tanah air yaitu Iwan Fals.
Pada saat itu Gus Maksum diminta bantuannya oleh Iwan Fals dan Setiawan Djodi untuk hadir dalam konser yang digelar di Senayan. Gus Maksum diminta berdoa dan menjaga keamanan saat konser tersebut berlangsung. Akhirnya berangkatlah sang pendekar kaum Nahdliyin ini ke Jakarta. Setelah sampai di Senayan, Jakarta, kehadiran beliau disambut gembira oleh Iwan Fals dan Setiawan Djodi. Mereka merasa sangat senang karena ada Gus Maksum yang sudah sangat terkenal dengan berbagai macam ilmu kesaktiannya. Ini telah hadir di tengah-tengah mereka dan mau menjaga konser mereka. Iwan Fals dan Setiawan Djodi sempat bergabung dalam sebuah band yang bernama Kantata Takwa. Posisi vokal di Iwan Fals dan lead gitar dipegang oleh Setiawan Djodi. Sampai akhirnya Iwan Fals memutuskan untuk bersolo karier dalam bermusik. Masa Kantata Takwa dan OI atau Orang Indonesia yang merupakan komunitas pencinta lagu Iwan Fals pada saat itu sudah memenuhi lapangan Senayan. Namun pada saat itu Gus Maksum yang telah hadir di lokasi tidak tampil berdiri di depan. Rupanya sebagai seorang kiai besar dan ulama yang terkemuka, ternyata beliau tidak terlalu suka dengan euforia hingar-bingar musik dan jingkrakan penonton yang bergoyang, tetapi hanya berada di belakang panggung bersama para kru dan event organizer serta panitia konser. Dan pada saat itu sambil sesekali memantau keadaan kondusivitas para penontonnya. Saat konser Kantata Takwa dan Iwan Fals ini dimulai, awalnya penonton masih kondusif. Lagu demi lagu mulai dibawakan. Euforia para penonton pun semakin lama semakin tidak bisa dikendalikan. Seperti dimasuki oleh makhluk gaib, para penonton itu mulai mendorong pagar pembatas agar bisa maju ke depan mendekati Iwan Fals dari jarak dekat. Pada saat itu, aparat petugas yang menjaga keamanan sudah mulai khawatir dan mulai kewalahan menghalau aliran massa yang begitu banyak bagaikan air bah yang mengalir deras. Akhirnya membuat tribun pembatas pun jebol. Para penonton pun mulai mendekati panggung. Melihat keadaan yang kurang kondusif itu, Gus Maksum yang sejak tadi berada di belakang panggung dengan sigap langsung naik ke atas panggung dan berusaha menenangkan antusias para penonton tersebut. Tetapi apa daya, ucapan beliau rupanya enggan didengar oleh para penonton yang jumlahnya ribuan itu. Kemudian mereka mulai menaiki panggung. Mau tidak mau, pada saat terdesak itulah Gus Maksum harus mengambil sikap sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka beliau langsung mengeluarkan ilmu kesaktian tenaga dalamnya dan mengayunkan tangannya ke arah ribuan penonton tersebut yang sudah naik ke panggung. Dan keajaiban pun terjadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ribuan penonton itu langsung terpental keluar panggung, disapu bersih semuanya. Tidak ada satupun yang tersisa di atas panggung. Melihat kejadian itu, penonton lain yang hendak naik ke atas panggung menjadi ciut nyalinya dan keadaan pun akhirnya menjadi kondusif dan aman terkendali. Karomah yang kedua, rambut Gus Maksum mengeluarkan api. PKI pada zaman itu ternyata memiliki banyak jago-jago silat bayaran yang pilih tanding, dan dalam upaya menciutkan nyali para kiai dan santri Ansor, maka mereka mengadakan pertandingan yang bersifat reguler yang diadakan sebulan sekali. PKI kemudian melayangkan surat tantangan pertandingan silat kepada 3 pesantren di Kecamatan Prambon, yaitu Pesantren Selo Agung, Pesantren Bandung, dan Pesantren Kedung Sari. Awalnya pihak Ansor menganggap bahwa ajakan pertandingan silat itu adalah dalam upaya PKI untuk mempererat tali persaudaraan dengan mereka. Namun ternyata salah. Di setiap pertandingan silat PKI melawan para pesilat santri tersebut disertai dengan intimidasi dan penciutan nyali. Saat pesilat Ansor kalah di medan laga, maka saat itulah intimidasi dan ancaman para pesilat PKI ini diucapkan. Siapa yang berani melawan dan menentang PKI, maka nasibnya akan sama seperti para pesilat Ansor yang telah kalah tersebut. Ketika ada pesilat Ansor yang menang, namun tetap saja dilakukan intimidasi karena sebenarnya upaya para pesilat PKI mengajak pertandingan silat ini adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka. Padahal para pesilat yang mereka tampilkan adalah para pesilat bayaran dari tokoh aliran hitam. Karena sebagian besar pesilat PKI ini adalah tokoh silat bayaran yang sangat berpengalaman, sementara pesilat Ansor hanya terdiri dari santri biasa yang belajar silat di pesantren mereka masing-masing. Maka sebagian besar di setiap pertandingan silat itu dimenangkan oleh para pesilat bayaran dari PKI. Karena pada saat itu di daerah Prambon didominasi oleh PKI yang sangat terorganisir dengan kuat, yang juga didukung oleh pendanaan yang sangat kuat.
Maka saat nama baik Ansor dan harga diri pesantren Islam mulai direndahkan, akhirnya pada puncaknya yaitu diadakan pertandingan silat di desa Watu Ompak antara para pesilat bayaran PKI melawan pesilat pesantren Nahdiyin. Pertandingan kala itu bukanlah pertandingan silat biasa, namun menggadaikan nama besar dan nama baik pesantren di Nusantara yang mengajarkan tentang ilmu agama Islam. Para pesilat bayaran PKI itu mulai sesumbar mengintimidasi. Jika pesilat PKI yang tangguh ini masih juga tidak bisa dikalahkan oleh mereka, maka mereka sesumbar sebaiknya para pesantren di daerah tersebut harus dibubarkan. Bisa dikatakan pertandingan silat di desa Watu Ompak kala itu mewakili Islam versus komunis. Sebagai seorang muslim sudah selayaknya mempunyai jiwa yang rendah hati. Namun saat nama baik pesantren dan agama Islam sudah tergadaikan, maka ruh jihad kian meraja di dalam diri mereka seperti seekor domba yang berubah menjadi singa. Maka wafat sekalipun bukanlah hal yang ditakuti demi memperjuangkan Islam. Atas nama Islam dan nama baik pesantren Nahdiyin, maka datanglah kesatria pendekar sejati Gus Maksum datang ke kalangan pertandingan. Ia sendirian mewakili pesilat dari kalangan santri pesantren Nahdiyin dan harus berhadapan dengan para pesilat bayaran dari PKI yang sakti dengan berbagai macam ilmu aliran hitamnya yang sangat sulit untuk dikalahkan. Namun hal itu tidak membuat ciut nyali sang pendekar sejati Gus Maksum. Hatinya sudah bertekad bulat demi nama baik Islam, maka jiwa dan raganya pun telah siap ia persembahkan. Gus Maksum langsung melompat naik ke area pertandingan sambil berteriak penuh semangat, "Allahu Akbar! Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ucapan Gus Maksum ini disambut oleh takbir para pesantri yang melihat seolah mampu merubah mereka yang awalnya takut menjadi pemberani luar biasa. Semangat dari Gus Maksum ini rupanya mampu menularkan energi positif kepada para santri yang lain. Kemudian keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba semua orang yang melihat baik dari kubu PKI ataupun dari kubu santri sama-sama melihat rambut panjang Gus Maksum mengeluarkan api yang berkobar. Namun anehnya tidak membakar tubuhnya ataupun tidak membakar pakaiannya, seperti bentuk energi yang sangat luar biasa yang dipancarkan dari rambut panjang Gus Maksum. Pesilat lawan pun akhirnya mulai gentar, dan saat pertandingan dimulai, Gus Maksum sendirian bisa mengalahkan puluhan pesilat PKI tanpa kesulitan sedikit pun, seperti mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Para pemuda Ansor dan pesilat Ansor yang lainnya yang semula takut menjadi berani luar biasa, kemudian menyerbu para PKI yang kala itu sedang ketakutan dan ciut nyalinya. Walhasil di desa Watu Ompak menjadi saksi lari tunggang langgangnya para PKI yang ketakutan. Sejak kejadian itu akhirnya Gus Maksum mendapat julukan pendekar berambut api dari Lirboyo. Karomah yang ketiga, melempar sapi layaknya melempar sandal. Kisah ini terjadi saat Gus Maksum menginjak usia remaja. Ia sedang membantu orang yang masih termasuk keluarganya untuk membajak sawah. Pada saat itu, membajak sawah tidak menggunakan traktor atau mesin dengan peralatan yang modern, melainkan masih menggunakan alat-alat yang tradisional, seperti menggunakan garu dan tenaga kerbau atau sapi untuk membajak sawah mereka. Saat Gus Maksum hendak memasangkan garu atau peralatan tradisional untuk membajak sawah yang diikatkan kepada sapi, tiba-tiba sapi tersebut merasa tidak nyaman dan mengamuk. Dengan cepat dan kuat, sapi tersebut menerjang ke arah dada Gus Maksum. Namun dengan gerakan refleks, Gus Maksum mencoba membela diri dengan melakukan gerakan menangkis. Dan keajaiban pun terjadi. Sapi yang besar itu, yang rata-rata memiliki berat 300 kg sampai dengan 400 kg itu terpelanting jauh beberapa meter. Karomah yang keempat, rambut yang kebal tidak mempan dipotong. Jika kita membicarakan tentang tokoh sakti yang berambut panjang dan tidak mempan dipotong, di zaman Wali Songo ada seorang tokoh sakti bernama Syekh Magelung Sakti yang memiliki rambut yang sangat panjang dan kebal dari berbagai macam bentuk senjata pusaka apapun, tidak mampu memotong rambutnya. Sampai pada suatu hari ia mendapatkan firasat dari mimpinya bahwa ada seorang wali dari tanah Jawa yang bisa memotong rambutnya. Maka berangkatlah Syekh Magelung Sakti ke tanah Caruban atau Cirebon. Dan benar saja, sesuai dengan firasat mimpinya, saat bertemu dengan Kanjeng Sunan Gusti Sinun Syekh Syarif Maulana Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, akhirnya mampu memotong rambutnya yang panjang tersebut
hanya dengan menggunakan kedua jarinya saja. Kisah rambut kebal yang tidak mempan dipotong juga dialami oleh Gus Maksum. Dikisahkan sekitar tahun 1970-an ada aparat pemerintah yang mencoba memotong rambut Gus Maksum dengan menggunakan gunting. Namun yang terjadi adalah rambut Gus Maksum sama sekali tidak bisa dipotong. Bahkan gunting yang tajam yang digunakan untuk memotong rambut Gus Maksum mengeluarkan percikan api saat beradu dengan rambut sang kiai berambut panjang ini. Bahkan pada saat itu pemberitaannya sempat menjadi viral dan dimuat di surat kabar Republika. Konon, jika Gus Maksum tidak ridho dan belum ikhlas, maka rambut beliau tidak bisa dipotong atau tidak bisa digunting oleh siapapun. Namun jika sang kiai ini hatinya sudah ridho dan sudah ikhlas, maka barulah rambut beliau bisa dipotong. Karomah yang kelima, tubuh yang kebal. Selain rambut yang kebal, ternyata tubuh Gus Maksum juga kebal dan tidak mempan berbagai macam pusaka atau golok atau pisau atau lain sebagainya. Hal itu telah terbukti saat Gus Maksum bertempur melawan orang-orang PKI. Ia benar-benar kebal, dan saat beliau diundang untuk mengisi pengajian di daerah Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1999, tiba-tiba ada orang yang berniat jahat kepadanya. Untungnya Gus Maksum kebal dan hanya membuat pakaiannya saja yang sobek. Tubuh Gus Maksum juga ternyata kebal dari berbagai macam bentuk teluh dan santet. Sepanjang karier kependekarannya, Gus Maksum telah melakukan berbagai macam ilmu hitam dan para dukun santet. Bahkan secara terang-terangan, Gus Maksum berani menantang seluruh dukun santet di Nusantara. Menurut pandangan beliau, sebagai seorang muslim, maka kita jangan takut terhadap segala macam bentuk teluh ataupun santet, karena itu adalah perilaku dan perbuatan orang-orang yang kufur dan murtad. Yang penting seorang muslim harus selalu senantiasa bertawakal kepada Allah, niscaya akan terhindar dari berbagai macam bentuk teluh dan santet tersebut. Seperti gayung bersambut, tantangan terang-terangan dari Gus Maksum kepada semua dukun santet di Nusantara ini akhirnya mendapat jawaban. Banyak para dukun santet yang mencoba melancarkan ilmu hitamnya kepada Gus Maksum, namun tidak ada satupun yang bisa menembus tubuh Gus Maksum yang memang kebal terhadap berbagai macam ilmu hitam ini. Salah satu kisahnya saat Gus Maksum dikerjai dukun santet adalah ketika beliau menginap di desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi. Pada saat dini hari sekitar jam 1:30 malam, ketika Gus Maksum hendak beristirahat tidur, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur ayam yang terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola api tersebut mendekatinya. Ketika bola api itu hendak menyentuh pahanya, namun aneh, bola api tersebut tidak mampu menyentuh paha Gus Maksum sedikit pun, dan beliau hanya tersenyum dan berkata, "Banyol tah," artinya adalah mau bercanda ya. Seketika itu bola api itu langsung melesat kembali pulang, pergi di tengah kegelapan malam. Ada lagi kisah aneh yang pernah dialami oleh Gus Maksum, yaitu ketika beliau sedang menginap di desa Keraton Ranggeh. Seperti biasa saat malam Gus Maksum hendak beristirahat untuk tidur, namun tiba-tiba beliau didatangi kera gaib jadi-jadian yang berusaha menyentuh lehernya. Gus Maksum hanya tersenyum dan membiarkan saja gaib siluman yang sedang berulah tersebut. Satu jengkal lagi tangan kera siluman itu akan menyentuh leher Gus Maksum, namun gerakannya tertahan. Beberapa kali ia mencoba, namun usahanya tetap saja gagal. Seperti ada tenaga dalam yang sangat luar biasa yang memproteksi Gus Maksum sehingga tidak bisa disentuh sedikit pun oleh makhluk gaib ini. Setelah merasa cukup bermain-main, kemudian Gus Maksum berkata, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera jadi-jadian itu lari keluar, menghindar dan menjauh. Gus Maksum juga disegani di kalangan bangsa gaib. Beliau sering menyembuhkan orang yang kesurupan jin. Bahkan pernah dikisahkan petinggi jin atau mahapatihnya jin yang bernama Jin Dempul juga mampu ditaklukkan oleh Gus Maksum. Karomah yang keenam, ilmu meringankan tubuh berputar cepat di atas piring. Sejak kecil Gus Maksum sudah menunjukkan berbagai macam bakat dan karomah kewaliannya. Salah satunya adalah ia mampu menguasai ilmu laduni, yaitu meringankan tubuh secara alami. Kelincahan dan kepiawaiannya ditunjukkan dengan mampu berdiri dan berputar sangat cepat di atas piring yang piring tersebut tidak pecah sedikit pun. Karomah yang ketujuh, membuat bocor puluhan ban hanya dengan mengacungkan jari. Pada zaman dulu sering terjadi salah paham antara masa Nahdlatul Ulama dengan masa LDII yang dulunya bernama Darul Hadis, yang berarti
berafiliasi kepada Partai Golkar. Dikisahkan pada suatu hari saat Gus Maksum sedang menemui tamunya, kemudian ada iring-iringan atau konvoi massa LDII atau Golkar yang sedang berkonvoi di depan pesantren Lirboyo. Deru suara knalpot dan klakson yang membisingkan dari arak-arakan bermotor ini rupanya mengganggu kenyamanan Gus Maksum. Maka beliau akhirnya keluar rumah. Karena sering terjadi kesalahpahaman antara LDII atau Golkar dengan Nahdlatul Ulama, maka keberadaan mereka yang melintasi pesantren Lirboyo dengan membunyikan klakson dan knalpot yang bising ini dianggap tindakan provokatif. Maka melihat gelagat yang kurang bersahabat ini, secara refleks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Dan keajaiban pun terjadi. Secara tiba-tiba, ban motor seluruh peserta konvoi itu pecah hingga puluhan bahkan ratusan para peserta arak-arakan konvoi bermotor ini tidak bisa melanjutkan acaranya, dan mereka akhirnya pulang dengan menuntut motor mereka karena bannya yang telah kempes. Gus Maksum adalah salah satu contoh panutan bagi kaum muslimin karena selain memiliki ilmu agama yang baik, beliau juga memiliki ilmu kanuragan yang sangat handal. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim sudah selayaknya memiliki jiwa dan raga yang kuat, dan pelajaran yang berharga dari seorang Gus Maksum adalah jiwanya yang sangat tangguh dan kesatria. Bahkan beberapa wejangan yang sangat bermanfaat dari Gus Maksum adalah sebagai berikut. Janganlah pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada daya dan upaya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pesilat harus memberikan ketentraman bagi lingkungannya, bukan malah meresahkan lingkungannya. Dan janganlah mudah takjub, jangan mudah kaget, jangan jadi orang bingungan, jangan malas, dan jangan mudah menyesal.